سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Menjadi sebuah karunia dari Allah yang agung. Tatkala seorang hamba belajar dan mengkaji ilmu yang mendekatkan dirinya kepada pencipta langit dan bumi. Kita tuh ingin dekat dengan orang-orang besar, orang-orang yang berpengaruh, para penguasa, yang kedekatan kita akan memberikan manfaat buat kita dalam urusan-urusan kita. Engkau bergembira ketika punya kenalan orang besar dan hebat. Tapi ketika seorang hamba mengenal Tuhannya, dekat dengan Tuhannya, lalu dicintai oleh Tuhannya, bukankah ini karunia yang besar? Dan jalan menuju ke sana adalah dengan menuntut ilmu dan belajar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Hari ini kita sampai ke bab yang berkaitan dengan fadlis salam wal amri bi ifsya'i. Bab tentang keutamaan salam. Salam adalah salah satu nama Allah Azza wa Jalla. Selesai sholat fardu biasanya kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam. Salam yang bermakna terbebaskan, selamat dari segala kekurangan, dari segala keburukan, dari segala aib. Wa minkas salam. Dan keselamatan itu datangnya darimu. Keselamatan, kedamaian, ketentraman, dan surga itu disebut Darussalam, negeri yang penuh dengan kesejahteraan, kedamaian, dan keselamatan. Negeri yang tidak ada petaka di dalamnya, tidak ada rasa sakit, tidak ada gundah, tidak ada kesedihan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran dengan yang akan datang. Yang ada salam. Maka yang ada di situ qilan salaman salaman. Udah yang ada kesejahteraan dan kedamaian. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Dan kita diperintahkan untuk menyebarkan salam. Ucapan assalamualaikum. Agama Islam adalah agama salam. Agama yang menginginkan keselamatan untuk semuanya. Agama yang menginginkan semuanya damai dan sejahtera dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Ya, berbagai macam aliran agama di muka bumi ini punya cara salam yang berbeda-beda. Mereka ada selamat pagi, ada salam sejahtera. Islam memiliki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin ya, kita kalau lewat depan rumah orang biasanya numpang lewat. Kita mengatakan permisi.
kulo nun sewu. Apalah kata-kata yang dianggap baik oleh masyarakat dan itu sudah menjadi tradisi dan budaya. Islam datang dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan buat kalian. Semoga Allah Assalam membersamai kalian. Memberikan kenikmatan, kedamaian buat kalian. Warahmatullah. Dan semoga rahmat Allah juga buat kalian. Cukup wabarakatuhu. Dan berkah buat kalian. Terkadang kita udah terbiasa mengucapkan salam sehingga tidak lagi menghayati dan memaknai apa yang kita ucapkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menjadi tradisi dan budaya. Padahal di situ ada doa. Orang-orang itu tidak memiliki salam seperti yang dimiliki oleh Islam. Engkau buktikan. Engkau lihat salamnya agama-agama itu. Kemudian engkau lihat salam yang Allah sudah tetapkan buat hamba-hambanya. Dan semoga orang-orang memberikan hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, kita akan baca ayat-ayat yang berkaitan dengan salam. Bagaimana kita diperintahkan untuk memiliki adab dan etika dalam bergaul dengan masyarakat, baik itu keluarga, kerabat, handai taulan, atau siapapun. Nah, silahkan dibaca. Ayat yang pertama. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Allahu Akbar. Sebuah pengarahan dari pencipta langit dan bumi untuk hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kalian jangan masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin. Kecuali sudah dikasih izin. Kan ada orang mengatakan, kau nanti datang jam 4 ke rumahku ya, kau langsung masuk aja. Nih, dia sudah dikasih izin. Maka langsung masuk aja. Jadi perintah untuk meminta izin ketika orang itu belum dikasih izin. Kalau sudah dikasih izin, ya silahkan masuk. Tapi ada perintah selanjutnya. Apa perintah itu? Mengucapkan salam. Engkau udah dapat izin, jangan lupa memberi salam kepada penghuninya. Katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih baik. Subhanallah jemaah. Ada orang sudah dikasih izin masuk rumah tapi nggak salam. Gimana perasaan kita? Tahu-tahu nyelonong gitu loh. Iya, kita tahu dia sudah dikasih izin. Tapi masa seperti itu adabnya? Bayangin kalau dia masuk mengatakan Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullah. Apalagi kalau sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang akan semakin merasakan kedamaian. Dan engkau akan dijawab juga. Diberi salam. Makanya orang kalau nggak salam ya kita nggak salam juga.
Orang salam itu dari yang masuk buat yang di dalam. Salam itu adabnya nanti kita akan belajar yang berjalan kepada yang duduk. Yang naik kendaraan kepada yang berjalan. Yang muda kepada yang tua. Yang sedikit kepada yang banyak. Itu lebih baik. Agar kalian ingat, subhanallah, bagaimana kita diperintah untuk menebarkan salam ya. Ana masih ingat ketika di Spanyol, di Madrid kalau nggak salah. Kita masuk ke sebuah museum. Ketika Ana masuk X-ray, seharusnya Ana mengucapkan salam. Cuma Ana nggak tahu dia muslim atau tidak. Penjaganya mengatakan kepada Assalamualaikum. Anak tuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengatakan, I'm Muslim, kata dia. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Laisa 'alal a'ma harajun ولا على الأعرج هرج ولا على المريض هرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu, agar kamu mengerti. Barakallahu fikum. Subhanallah. Bagaimana indahnya agama Islam. Kita boleh makan di rumah paman kita, makan bibi kita, saudara kita, ya, kawan kita. Tapi kalau engkau masuk rumah, di situ ada pembolehan untuk makan di rumah tersebut, makan bersama atau sendirian. Tapi kalau engkau masuk rumah, jangan lupa salam. Ucapkan salam. Kalau rumah itu ada penghuninya, maka ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada penghuninya, maka ucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ya, mengucapkan seperti itu. Jadi salam ini lebih sempurna dari semua ucapan
ucapan yang ada. Permisi. Ya, kalau kita lihat kadangkala orang ke rumah orang lain itu ketok pintu manggil-manggil nama orang yang dicari di rumah. Fulan, Fulan, Fulan. Loh, engkau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bicara masuk rumah ini ada adabnya. Izin itu 3 kali. Kalau masuk rumah itu ada izin. Kemudian adabnya nggak boleh ngeliat jendela, ya diliatin mana Fulan. Kau jendela kamarnya dia cari juga di sana. Enggak, ucapkan salam, kelas. Assalamualaikum. Ketika mungkin engkau tahu mereka ada di belakang, maka mungkin kau ketuk pintunya yang lebih keras. Kalau sudah ada belnya mungkin membantu. Tapi kalau nggak ada, ya udah katakan Assalamualaikum dengan suara yang lantang agar dia dengar. Tapi kalau sudah diberi izin, silahkan masuk. Kalau rumah itu engkau punya kuncinya, engkau tinggal masuk. Atau orang punya masuk rumahnya sendiri, rumah dia sendiri, dia nggak perlu izin masuk rumah sendiri. Tapi salam tetap diperintahkan. Masuk rumah sendiri. Kadang-kala kita pulang kerja, rombongan sama keluarga kita buka rumah. Oh salam, rumahmu nggak ada orang dalamnya kecuali dirimu. Boleh jadi kau katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling mengucapkan salam kepada yang sedang masuk rumah. Atau engkau katakan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan ini sebuah tahiyah ya. Sebuah bentuk penghormatan. Dari siapa? Dari sisi Allah Azza wa Jalla. Yang penuh dengan berkah, mubarakatan. Taibah. Bayangin. Maka jangan ditinggalin. Ustaz kan ada yang mengatakan sunnah. Ustaz. Iya. Kalau sunnah kamu tinggalin. Padahal sunnah itu untuk dijalankan bukan untuk ditinggalkan. Makruh itu untuk ditinggalkan bukan untuk dikerjakan. Orang-orang ini kadangkala kalau tahu sunnah, apa hukumnya sunnah? Ditinggalin. Ketika tahu hukumnya makruh, dia kerjakan. Ini sebuah fakta yang miris. Dalam urusan dunia, manusia berlomba-lomba untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam urusan akhirat, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, sebagian kita malah meremehkan. Barakallahu fiik. Nah, baik, dilanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Allahu Akbar jemaah. Allah memperhitungkan segala sesuatu. Sampai dalam urusan penghormatan. Ketika engkau mengatakan Assalamualaikum, lalu dijawab Waalaikumsalam. Atau dijawab Waalaikumsalam warahmatullah. Atau dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang lebih baik. Semua itu dicatat. Makanya kelak pada hari kiamat, sekecil apapun amalan yang kau kerjakan, baik itu kebaikan atau keburukan, akan Allah datangkan. Engkau tidak akan dizalimi. Orang yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullah tentunya berbeda dengan orang yang hanya mengatakan Assalamualaikum. Orang yang menjawab dengan Waalaikumsalam, atau dia menjawab karena dia baca nih ayat ini, dia ingat dengan ayat ini,
Dia tahu bahwa semua akan diperhitungkan dan dicatat. Maka dia begitu semangat untuk selalu menjawab dengan lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka hendaklah kita tidak meremehkan sunnah dan tidak mengentengkan pahala-pahala yang Allah berikan, yang sejatinya mengamalkannya buat kita mudah dan tidak keluar duit. Tapi sebagian kita nggak mau. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Ayat yang sebelumnya, ayat 24. Afwan, ayat 24. Nah. 24 25. Ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Artinya, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Masya Allah. Kita lihat ya, bagaimana salam ini sunnahnya para nabi. Malaikat pun seperti itu. Penghuni surga pun ketika masuk ke surga, malaikat akan menyambut dengan salam. Salamun alaikum. Jadi ini salam, assalamualaikum, merupakan penghormatan penghuni surga. Merupakan penghormatan yang dilakukan di antara para nabi, para malaikat Allah Azza wa Jal, dan menjadi syariat buat umat Islam. Masa antum mau ganti dengan yang lain? Assalamualaikum. Para malaikat mengucapkan salam. Nabi Ibrahim menjawab dengan salam. Baik, ahibati fillah, ayat-ayat yang baru saja kita baca ini menjadi dalil yang sangat gamblang bahwa kita diperintahkan untuk mengucapkan salam, khususnya ketika masuk rumah atau ketika berjumpa dengan saudara kita. Maka tolong jangan diremehkan. Tapi memang terkadang sebuah nilai yang mulia itu menjadi murah, digampangkan, atau bahkan tidak dilihat oleh sebagian orang disebabkan dengan budaya dan tradisi yang ada. Terus terang sedih ya, tatkala kita tinggal bersama masyarakat yang salam buat mereka aneh. Ketika kita lewat depan rumah orang, berpapasan dengan orang, kita katakan assalamualaikum. Enggak jawabannya. Iya. Ini menunjukkan bahwa kalimat salam yang seharusnya kita kalau dapat salam itu menjawab dengan yang lebih baik. Kalau engkau nggak mau lebih baik, paling nggak yang sama. Ternyata di beberapa daerah sudah ditinggalkan. Maka tugas kita menghidupkannya dan mengingatkan manusia dengan salam ini. Baik, kita akan baca hadis-hadis yang berkaitan dengan salam. Tafadhol mulai dari hadis nomor 845. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 845. Wa'an Abdullah bin Amri bin al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ayyul islami khair? Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Muttafaq alaih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anha bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kriteria Islam yang paling baik? Beliau menjawab, hendaklah kamu memberi makan, mengucapkan salam baik kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak. Muttafaq alaih. Allahu Akbar jamaah. Nih kalau bicara kriteria Islam, nilai-nilai Islam yang sangat banyak sekali, yang semua bertujuan untuk memberikan kebaikan buat umat manusia. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan hablum minan nas. Nabi menjawab di sini, tut'imut ta'am. Engkau berbagi dengan orang lain. Berbagi makanan. Kenapa? Karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Makanya biasanya kalau bakti sosial itu makanan pokok. Sembako. Maka ternyata sejak dulu Islam sudah mengajarkan untuk berbagi. Yang kedua apa? Wa taqra'us salam. Engkau memberikan salam, mengucapkan salam. Kepada siapa? Ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ini sebuah amalan yang mungkin jadi aneh buat sebagian orang. Karena biasanya salam itu kepada yang dikenal aja. Dan ini juga buat teman-teman yang udah belajar, udah ngaji. Karena kau pulang dari masjid, berangkat ke masjid, ketemu dengan orang-orang yang tidak engkau kenal, engkau nggak salam. Tapi kalau ketemu sama yang kenal, Assalamualaikum, wa ahlan. Dan itu hal yang wajar. Orang itu kalau ketemu orang yang dia kenal, maka dia akan lebih menghormati, lebih menghargai. Tapi ternyata dalam agama Islam, salam itu kepada semua orang Islam. Engkau mau kenal, engkau mau nggak kenal. Sampai ada cerita seorang syekh ketika dia ke seorang dokter ya mungkin ya. Lagi ngantri, dia datang. Ada orang yang sudah lebih dahulu ya. Duduk di sana lebih tua. Maka syekh ini mengatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan usahlan, kaif halak ini itu. Si syekh yang disalami ini, orang yang tua ini, setelah basa-basi mengatakan, Afwan, ana lupa, antum siapa ya? Apa kata yang salam? Wallahi ana nggak kenal sama antum. Ana baru pertama ketemu sama antum. Tapi antum muslim, ana ucapkan salam. Ini jemaah lihat. Karena memang di antara tanda kiamat itu orang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal. Padahal orang-orang beriman itu bersaudara. Apalagi kita berada di tempat perantauan. Nah, ini menjadi lebih utama lagi kita untuk mengenalkan diri kita kepada mereka, untuk menebarkan salam, berbagi kebahagiaan, kegembiraan, ketentraman dan kedamaian. Doa salam ini tidak seperti numpang lewat, tidak seperti tabe umpamanya yang hanya ucapan permisi, tapi ini doa. Maka perhatikan, tidak semua orang memang didoakan. Maka ada larangan memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Buat mereka ya sudah engkau katakan good morning, sabah al khair, tapi salam tidak. Nah, silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 846. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol
lamma khalaqallahu ta'ala Adama alaihi salam qol idhab fasallim ala ulaik nafarin minal malaikati julus fastami' ma yuhayyunak fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik faqal assalamu alaikum faqalu assalamu alaika wa rahmatullahi wa zaduhu wa rahmatullahi muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setelah Allah menciptakan Adam alaihi salam, maka dia berfirman, pergi dan ucapkan salam kepada mereka, yaitu para malaikat yang sedang duduk-duduk. Kemudian dengarkanlah jawaban salam yang mereka berikan kepadamu. Karena sesungguhnya jawaban itu merupakan salam penghormatan bagimu dan juga bagi anak keturunanmu. Adam berkata, Assalamualaikum. Maka para malaikat itu menjawab, Assalamu alaika warahmatullah. Dengan demikian mereka menambahkan warahmatullah. Muttafaq alaih. Masya Allah. Ya, kita ingat cerita Nabi Adam alaihi salam. Ketika diciptakan dan malaikat sempat pesimis dengan Adam dan anak keturunannya. Mereka mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menciptakan makhluk di muka bumi ini yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Subhanallah. Ternyata prasangka malaikat tidak tepat. Karena di antara manusia yang Allah ciptakan ada yang merupakan para nabi, para ulama, orang-orang soleh, yang mereka tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Di sini Allah Azza wa Jalla hendak mengajarkan kepada Nabi Adam tata cara salam. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, idhab. Engkau berangkatlah. Engkau jumpain itu malaikat-malaikat yang sedang duduk. Engkau ucapkan salam kepada mereka, dengarkan bagaimana mereka menjawab. Karena itulah salam penghormatan untukmu dan untuk keturunanmu. Jadi salam ini sejak Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat seharusnya tetap. Pengikutnya Nabi Nuh salamnya sama dengan kita. Pengikutnya Nabi Saleh salamnya sama dengan kita. Pengikutnya Nabi Musa salamnya sama dengan kita seharusnya. Pengikutnya Nabi Isa salamnya sama. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka sama ini salamnya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Adam, فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ. Itu salam penghormatan, itu ada salammu dan salam untuk anak keturunanmu. Maka Nabi Adam mengatakan, Assalamualaikum. Apa jawab para malaikat? Assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambahkan warahmatullah. Jadi ahibati fillah, inilah salamnya para nabi, salamnya para malaikat. Kalau bicara manusia yang kita berikan salam kepada mereka, ada di antara mereka yang non-muslim. Maka tadi sudah disebutkan ada larangan kita memulai mengucapkan salam. Mungkin kita bisa gunakan kata-kata yang biasa diucapkan seperti ya selamat pagi, good morning, atau sabah al-khair. Yang kedua boleh jadi yang kita hadapi orang fasik, engkau lihat apakah mengucapkan salam kepada dia akan membuat dia jadi lebih baik atau meninggalkan salam. Ini perlu diperhatikan. Keumuman manusia yang ketiga, kita ucapkan salam kepada mereka. Dan kalau kita menjawab, jawablah dengan yang lebih baik. Seperti yang malaikat ajarkan. Dan sekali lagi,
ini adalah salam penghormatan dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kalau ada perubahan berarti ada yang menyelewengkan. Padahal seharusnya salamnya sama. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 847. Wa an Abi Umarata Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in bi iyadatil marid wa tiba'il janais wa tasmitil atis wa nashrid dha'ifi wa aunil madlumi wa ifsya'is salami wa ibraril muqsim. Muttafaq alaih. Hadza lafdu ihda riwayatil Bukhari. Dari Abu Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan 7 hal kepada kami: menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang bersin, membantu orang yang lemah, menolong orang yang dizolimi, menyebarluaskan salam, dan membantu orang yang bersumpah menepati sumpahnya. Muttafaq alaih. Lafaz ini merupakan salah satu dari beberapa riwayat Al-Bukhari. Masya Allah, kita lihat ya bagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat. Sebuah perintah yang seharusnya dijalankan. Ada 7 perintah. Apa yang pertama? Bi'iyadatil marid. Membesuk orang yang sakit. Yang kedua, wattiba'il janaiz. Mengantarkan jenazah, mengikuti jenazah untuk dimakamkan. Orang itu sakit kita besuk, orang itu mati kita antarkan jenazahnya. Wa tashmitil atis. Mendoakan orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Seorang muslim bersin lalu mengatakan alhamdulillah, kita katakan ya rahamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa nasrid dhaif, menolong orang-orang yang lemah, bukan memanfaatkan orang yang lemah. Kita tuh seringkali kalau berada di atas dan ada orang-orang yang di bawah kita yang membutuhkan bantuan kita, kita malah memanfaatkan mereka bukan menolong. Kita disuruh menolong bukan memanfaatkan. Wa aunil madlum, dan menolong orang yang dizalimi. Ini perintah dari Nabi SAW. Kemudian yang keenam, wa ifsya'is salam, dan ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Apa? Menyebarkan salam. Bukan hanya mengucapkan salam, tapi menyebarluaskan salam. Jadi muslim tuh, dimanapun dia berada, bersama siapapun dia hidup, usahakan perintah Nabi ini dijalanin. Dalam kehidupan bermasyarakat, dengar ada yang sakit kita kunjungi, dengar ada yang meninggal dunia kita antarkan, dengar yang bersin memuji Allah Azza wa Jalla kita doakan, ada orang lemah kita bantu, ada orang dizalimin kita tolong, dan menyebarluaskan salam. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh, wa ibraril muqsim, membantu orang yang bersumpah untuk menepati sumpahnya. Contohnya ada orang ngomong sama antum, wallah, demi Allah antum mampir ke rumah anak. Dia bersumpah. Bagaimana cara antum membantu dia menepati sumpahnya? Ya antum datang ke rumahnya. Soalnya kalau antum nggak datang ke rumahnya, dia harus bayar kafarat. Menebus sumpah yang dia lakukan. Inilah di antara adab bergaul dengan masyarakat. Ketika kita berkawan, ketika kita bertetanggaan,
sesama muslim ada hak-hak yang harus diberikan. Kalau tetangga kita non-muslim, ya dia punya hak tetangga. Kalau tetangga kita muslim, dia punya hak bertetangga dan hak sebagai seorang muslim. Kalau ternyata yang jadi tetangga kita adalah kakak kita, kerabat kita, maka dia punya hak rahim lagi. Hendaklah kita memperhatikan hak-hak orang-orang yang kita tinggal bersama mereka, hidup bersama mereka. Barakallahu fiik. Nah, saya akan dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 848. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala a'udullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsu salama bainakum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang jika kalian mengerjakannya, niscaya kalian akan saling mencintai, yaitu sebarluaskanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, jamaah. Banyaknya permusuhan, banyaknya tipu daya yang terjadi di antara kaum muslimin sesama mereka. Hilangnya kedamaian hidup bersama saudara-saudaranya. Itu ternyata salah satu sebabnya adalah kita meninggalkan salam. Bagaimana keutamaan salam ini? Salam ini ternyata mendekatkan yang jauh, merekatkan yang retak. Dan ini bukan sekedar anjuran. Ini adalah jalan menuju ke surga. Rasul SAW mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian gak bakal masuk surga sampai kalian beriman. Loh, iya kita kan beriman. Tapi ternyata iman itu bertingkat-tingkat. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian gak akan mencapai tingkat iman yang seharusnya dicapai sampai kalian saling mencintai. Bayangin, di antara nilai iman itu adalah saling mencintai. Lalu Nabi SAW memberikan arahan. Kalian mau gak aku kasih tahu amalan yang kalau kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi SAW? Afshus salam bainahum. Tebarkan salam di antara kalian. Maka mulai hari ini, ya kalau engkau berjumpa dengan seseorang, ucapkan assalam. Kalau engkau mau permisi, ya sesudahnya katakan permisi. Kalau mau numpang lewat, setelah engkau ucapkan assalamualaikum, numpang lewat, gitu. Nggak apa-apa. Tapi assalamualaikum ini yang akan membantu kita jadi lebih akrab, membantu kita untuk masuk surga. Karena syarat masuk surga itu iman, dan di antara cara mencapai iman itu adalah dengan menebarkan salam. Karena itu akan menyebabkan cinta dan kasih sayang, yang merupakan syarat iman tadi. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 849. Wa'an Abi Yusufa Abdillah ibni Salam radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ayyuhan nasu afshus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam
tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi wa qol haditsu hasan sahih. Dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian umat manusia, sebarluaskanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahim, serta kerjakanlah sholat ketika orang-orang tengah nyenyak tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Allahu Akbar jamaah. Kita mendengar baru saja hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW pada awal beliau hijrah, ketika beliau masuk ke kota Madinah An-Nabawiyah. Di akhir hadis Nabi mengatakan tadkhulul jannah bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Ada orang masuk surga tapi diazab. Ada orang masuk surga tapi terkena api neraka ketika melewatin sirat. Ini nih amalan-amalan yang disebutkan Nabi SAW, itu akan memasukkan kalian ke surga dengan selamat kalian. Ada orang yang mencapai surga tapi nggak selamat. Karena ada banyak mungkin dosa-dosa yang dia kerjakan, perintah-perintah Allah yang dia tinggalkan. Apa yang Nabi katakan? Nabi mengatakan ayuhan nas, wahai umat manusia. Yang pertama beliau sampaikan afsyus salam, tebarkan salam. Tebar luaskan salamnya. Jangan cuma kepada yang kau kenal kau mengucapkan salam. Tebar luaskan pada siapa aja. Baik. Yang kedua wa'atimut ta'am. Berbagi makanan kau. Jadi jangan cuma salam, tapi punya rizki, berbagilah sama mereka. Wasilul arham. Dan sambunglah tali rahim. Kita lihat ya, 3 amalan ini amalan yang nampak dalam bermasyarakat. Maka biasanya kita ngeliat ada orang, Masya Allah, fulan baik banget, fulan salam, fulan itu membantu kerabatnya, fulan itu berbagi makanan, pokoknya fulan orang baik. Tapi ternyata orang baik itu ada satu lagi. Jangan hanya engkau baik sama manusia, tapi engkau tidak baik kepada dirimu sendiri. Maka Nabi SAW memerintahkan perintah yang keempat, yang kaitannya hubungan hamba dengan Allah, bukan dengan manusia, yaitu sholat malam. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Atau wasallu wan nasu niyam. Sholatlah ketika orang-orang tidur. Jadi gimana engkau melakukan sebuah amalan yang gak dilihat sama orang. Orang pada tidur kau sholat. Tapi kadang-kadang di masyarakat dikatakan, wallahi fulan Masya Allah ya, suka membantu orang. Cuma sayang fulan gak sholat gitu. Ini sholatnya bukan sholat wajib. Yang wajib jelas dilakukan sudah. Tapi bagaimana Nabi mengarahkan dia untuk beribadah di saat manusia sedang tidur. Pahalanya apa? Masuk surga dengan selamat. Tidak dengan diazab terlebih dahulu. Baik, kita menuju ke hadis terakhir dalam bab ini. Nah, silahkan. Bismillah. Hadis nomor 850. وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقة ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال طفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع
ولا تسألوا عن السلاع ولا تسوموا بها ولا تجلسوا في مجالس السوق وقل اجلس بنا هنا تتحدث فقال يا أبا بطن وكان طفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام فنسلم على من لقينا رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. Dari At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab bahwasanya dia pernah mendatangi Abdullah bin Umar, lalu dia pergi bersamanya ke pasar. At-Tufail bercerita, ketika berangkat ke pasar, Abdullah tidak melewati para penjual barang-barang loakan, orang yang menjajakan dagangan, orang miskin, dan tidak seorang pun, melainkan dia mengucapkan salam kepadanya. Lalu At-Tufail menuturkan, pada suatu hari, aku datang kepada Abdullah bin Umar, lalu dia mengajakku pergi ke pasar. Kukatakan kepadanya, apa yang engkau lakukan di pasar, sedangkan engkau tidak hendak membeli sesuatu barang, tidak juga menanyakan harga barang, juga tidak menawar barang dagangan, serta tidak juga duduk di pasar. Kemudian kukatakan kepadanya, lebih baik kita duduk-duduk di sini berbincang-bincang, lanjutku. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, wahai Abu Batn, At-Tufail ini seorang yang perutnya cukup besar. Sesungguhnya kita pergi ke pasar untuk menyebarluaskan salam, di mana kita akan mengucapkan salam kepada siapa saja yang bertemu dengan kita. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad sahih. Barakallahu fiik ya. Iya, kita lihat di sini bagaimana Abdullah bin Umar bin Khattab mengamalkan sebuah perintah Nabi, berlomba-lomba mencari fadilah. Ketika Abdullah bin Umar bin Khattab mendengar hadis keutamaan mengantarkan jenazah ke kuburan. Awalnya beliau biasa mensolatin jenazah tapi nggak ikut ke kuburan. Ketika tahu bahwa mengantarkan jenazah ke kuburan itu dapat 1 qirat dan 1 qirat seperti gunung Uhud, maka Abdullah bin Umar nggak pernah ada jenazah kecuali dia berusaha untuk mensolatin dan ikut ke kuburan. Nah, di sini nih Abdullah bin Umar memberikan sebuah contoh lagi. Ini ceritanya Tufail, putranya seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Dia biasa datang menjumpai Abdullah bin Umar. Dan biasanya kalau datang nih Tufail, diajak sama Abdullah bin Umar untuk ke pasar. Tidak melewatin orang saqqat ya, saqqat di sini diterjemahkan penjual barang loak. Boleh jadi dia penjual barang-barang yang jatuh, buah-buah yang jatuh. Itu juga namanya saqqat mungkin. Gak lewat toko, gak lewat siapapun orang miskin kecuali salam. Dia diajak nih. Pokoknya ke rumahnya, ke tempatnya Abdullah bin Umar diajak. Suatu hari ketika dia datang ke tempatnya Abdullah bin Umar, diajak aku ke pasar lagi. Apa jawabnya Tufail? Dia mengatakan, ngapain ke pasar? Engkau beli enggak? Tanya barang enggak? Nawar enggak? Enggak duduk di tempatnya orang-orang yang sedang duduk di pasar juga enggak? Wah, Hasan di sini. Kita ngobrol di sini aja. Jadi capek nih. Siapa namanya? Tufail. Diajak ke pasar tapi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Orang kan kalau ke pasar belanja, pulang bawa makanan, nanti makan bareng ya. Ada hiburan buat dia. Tapi dipikir sama Tufail ini sia-sia kalau ke pasar nggak ngapa-ngapain.
Lupa bahwa ada sesuatu yang diamalkan oleh Abdullah bin Umar yang sebenarnya Tufail melihat itu, tapi dia belum mencerna kenapa Abdullah melakukan itu. Maka kata Abdullah bin Umar, gara-gara omongannya ini, maka dipanggil, ya Aba Batan, wahai yang punya perut besar. Ini mungkin omongan, panggilan seperti ini, ketika kita memanggil orang yang tidak kita kenal, kawan yang kita nggak akrab, boleh jadi dia sakit hati. Tapi kalau kawan akrab kita, ya biasa aja gitu loh. Kan kadang-kadang ini dianggap body shaming ya, atau bulian dengan postur tubuhnya. Tapi ketika dia kawan kita biasa aja. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, ya Aba Batan, kita tuh berangkat ke pasar untuk mengucapkan salam. Jadi berangkat ke pasar untuk mengucapkan salam. Kita salam aja sama orang-orang yang kita jumpai. Dan subhanallah jemaah, kalau kita tahu fadilah salam ya. Nah insya Allah nih, apa fadilah yang kita dapatkan? Jelas masuk surga dengan keselamatan tadi. Kemudian mendapatkan doa dari saudara-saudara kita, menumbuhkan cinta dan kasih sayang, menambah keimanan, dan ada lagi fadilah lainnya dari sana. Maka jangan diremehkan, ada orang yang berangkat ke pasar hendak mengucapkan salam aja. Soalnya kalau dia di rumahnya nggak ketemu sama siapa-siapa, tapi kalau di pasar ketemu fulan, assalamualaikum, ini nggak kenal, assalamualaikum, yang mungkin bikin orang jadi merasa aneh gitu loh. Oke, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Adapun kalau bicara tata cara memberikan salam, insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Baik, barakallahu Ustaz. Alhamdulillah ala zai bin imati tatimmu salihat. Hayakal Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Ustaz telah memberikan nasihat terutama untuk kita semua di sini dan pribadi, fawaid tausiah wasilah ilmu nasihat penjelasan dari kitab syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua, seperti biasa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh channel-channel dan media sunnah yang telah serta menyiarkan atau merelay pada kajian hari ini. Selain Ghuraba Muska, kita ada Sapa Muslim, Waisal TV, Wing of Dakwah, Tangerang Mengaji, Art Visi, Surabaya Mengaji, dan Hijrah TV. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Dan mungkin dalam beberapa menit, 30 menit ke depan, insya Allah kita akan memulai sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan pertama yang ingin disampaikan oleh Uktiras. Tafadhol Uktiras, bisa memulai pertanyaannya. Baik, jazakallahu khair Uktiras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Fadlina. Ustaz. Bagaimanakah sebaiknya, apakah kita lebih baik mengucapkan salam atau tidak ketika kita tidak tahu apakah yang diberi salam muslim atau bukan? Jika ternyata bukan muslim, bagaimanakah hukumnya? Mungkin Ustaz, jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, berkaitan dengan memulai salam orang yang non-muslim, maka masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Tapi ada sebagian ulama yang membolehkan. Mereka yang membolehkan, Al-Auza'i ketika ditanya dia mengatakan ya telah ada orang-orang soleh yang melakukan dan orang-orang soleh yang meninggalkan hal itu. Maka insya Allah kalau kita nggak tahu, nggak ada masalah buat kita. Selama kita tidak tahu dan kita berhusnudzon orang ini adalah muslim, maka insya Allah nggak ada masalah buat kita. Tapi kalau kita tahu dia non-muslim, yang lebih utama, ya kalau memang mau mengucapkan
sapaan, ya tidak menggunakan salam, tapi cukup dengan umpamanya tadi sabah al-khair, selamat pagi, ya, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang, tapi tidak mengucapkan assalamualaikum kepada mereka kalau dia jelas non muslim. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Tafadhali Mukti dari Sentul, ada pertanyaan yang ingin disampaikan juga kepada Ustaz. Ukti Nunung, tafadhali bisa memulai untuk meng-unmute. Baik, jazakallah khairan Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini ada pertanyaan dari jamaah Sentul, tapi pertanyaannya di luar ini Ustadz, di luar tema materi hari ini. Pertanyaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dialah yang menciptakan setiap pelaku dan apa yang dia lakukan. Hadis riwayat Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan anak-anak yang sudah akil balik? Baik atau buruk tingkah lakunya, Allah yang menciptakan. Lalu apa fungsi kita sebagai orang tua? Apakah harus terus mengingatkan atau bersabar saja sampai Allah menghendaki perbaikan tingkah laku mereka? Mohon penjelasannya. Syukran, jazakallah khairan. Begitu Ustaz. Nah, mahibati fillah. Hadis yang tadi dibacakan, innallaha yasna'u kulla sani'in wa san'atahu, ini menjadi sebuah dalil bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan manusia dan amal perbuatan mereka. Maka kalau bicara apa tugas kita terhadap anak-anak kita, kalau memang Allah yang menciptakan pekerjaan mereka, amalan mereka nantinya, ya tugas kita hanya menyampaikan. Orang tua tugasnya menjalankan perintah Allah. Engkau disuruh Allah apa? Aku disuruh Allah untuk ngasih tahu, ya udah kasih tahu. Jadi bicara takdir, kita tuh nggak tahu dengan takdir orang. Kita tidak tahu dengan takdir kita sendiri, apalagi orang lain. Maka tugas seorang hamba adalah beriman bahwa semua sudah Allah tetapkan. Dan Allah pencipta segala sesuatu. Tatkala kita mendidik anak kita, ya kita hanya melaksanakan perintah dari Allah untuk mendidik. Bagaimana Nabi Nuh mendidik anaknya, mengajarin anaknya, tapi ternyata anaknya tetap kafir. Ya udah mau diapain? Bagaimana Nabi Ibrahim berusaha untuk mengajak bapaknya beriman, tapi bapaknya tetap kafir. Bagaimana Nabi Lut bersama istrinya tetap kafir. Maka tugas kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau kita terkena musibah, maka kita bersabar. Barakallahu fiik. Nah, Barakallah, semoga dapat dipahami. Mungkin Ukti Uut bisa melanjutkan pertanyaannya. Tafadhol Ukti Uut, bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Jazakallah khair Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Izin bertanya Ustadz tentang amalan di bulan Syawal. Saya pernah membaca bahwa salah satu sunnah di bulan Syawal adalah melakukan iktikaf jika di bulan Ramadan tidak sempat melakukan iktikaf. Pertanyaannya, apakah iktikaf di bulan Syawal itu pelaksanaannya sama seperti di bulan Ramadan, misalnya di 10 hari terakhir gitu Ustadz? Kemudian yang kedua tentang menjawab salam dari orang nonis, Ustadz, bagaimana hukumnya jika nonis ini bukan beragama Nasrani atau Yahudi, apakah kita juga menjawab salamnya dengan waalaikum gitu saja Ustadz, waalaikumsalam gitu saja. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan sunnah iktikaf. Nabi SAW itu iktikaf di bulan Syawal, mengqadha iktikaf beliau di bulan Ramadan.
Jadi Nabi terbiasa iktikaf. Tapi pernah dalam satu waktu beliau meninggalkan iktikaf. Ini orang yang kebiasaan iktikaf, dia punya rutinitas iktikaf, kemudian dia ada sesuatu sehingga dia tidak bisa iktikaf. Maka dia mengqadha'nya di bulan Syawal. Dia gantikan di bulan Syawal. Jadi kalau bicara iktikafnya seperti apa, ya iktikafnya Nabi SAW itu seperti yang di Ramadan. Artinya 10 malam beliau beriktikaf. Atau 10 hari ya. 10 hari. Tergantung kalau bulannya itu 29 hari berarti 29 hari. Tapi kalau bulannya itu 30 hari berarti 10 hari. Iktikaf Nabi SAW itu full gitu loh. Jadi dari masuk sebelum matahari terbenam ya baru keluar nanti di hari ke-10. Itu buat orang yang mengqadha iktikafnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa iktikaf itu bukan hanya untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar udah nggak ada. Iktikaf itu untuk memaksimalkan ibadah. Orang uzlah, meninggalkan dunianya, tinggal di rumah Allah Azza wa Jal, menahan fisiknya untuk berada di tempat itu dan hatinya untuk terus bersambung dengan pencipta langit dan bumi ini, berdoa, memohon. Jadi seperti itu. Ada wallahu a'lam bishawab. Ada pun pertanyaan kedua, kalau non muslim mengucapkan salam kepada kita, ya jawaban kita waalaikum, sawa, baik itu dari ahlul kitab atau bukan dari ahlul kitab. Jawabannya waalaikum. Seperti itu. Ada memang kalau ternyata dia mengucapkan salam, dia mengatakan assalamualaikum, jelas. Apakah kita waalaikum saja atau boleh waalaikumsalam? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan kalau jelas yang dia ucapkan salam ya kita nggak apa-apa mengatakan waalaikumsalam. Tapi kalau kita nggak tahu, boleh jadi dia salam, boleh jadi dia assam seperti yang diucapkan orang Yahudi kepada Nabi SAW, maka jawabannya waalaikum. Semoga kamu juga. Jadi tergantung apa yang dia ucapkan. Kalau yang dia ucapkan itu salam, ya dia dapat salam. Kalau yang dia sampaikan adalah doa kesengsaraan, maka itu akan balik kepada dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini Ustaz ada yang bertanya, mungkin singkat saja Ustaz. Apakah boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat? Mungkin maksudnya ketika kita itu masuk atau keluar rumah dan kita nggak tahu di dalam ternyata ada yang sholat. Dan jika boleh, apakah yang dilakukan orang yang sedang sholat tersebut, Ustaz? Nah, barakallahu fiikum. Kalau boleh. Makanya tadi kita masuk masjid pun kita ucapkan salam. Masuk rumah kita ucapkan salam. Orang yang sedang sholat itu menjawab dengan isyarat. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau diberi salam, maka beliau menjawab dengan isyarat, dengan memberikan tanda sehingga orang itu faham. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, selanjutnya mungkin Ukti Res masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Tafadhol Ukti Res. Pertanyaan dari salah satu jamaah di Zoom, dari Ummu Nadia Ayu. Assalamualaikum ilaikum Ustaz, bagaimanakah jika seorang dalam WA, WhatsApp hanya menuliskan salam? Apakah kita menjawab salamnya dengan waalaikumsalam secara lengkap atau bagaimana yang benar? Mungkin ini juga nggak diketahui apakah muslim atau bukan. Nah, iya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita kalau kita dikasih salam untuk menjawab dengan yang lebih baik atau yang sama. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Hukum awalnya yang lebih baik gitu. Kalau enggak ya yang samalah. Maka kalau dia mengucapkan salam, mungkin bukan assalamualaikum, cuma salam doang, ya kita katakan salam juga buat dia. Seperti itu. Karena kita juga nggak tahu, apalagi kalau nggak tahu kita dia muslim atau tidak. Kadang-kala orang ini kalau nulis, dia nyingkat. Padahal dia maunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kala dia tulis ASS. Yang nggak ada salam di situ. WR, WB. Ada salam nggak ada. Tapi boleh jadi dia mengucapkan salam. Tapi Allahu a'lam ya. Jadi kalau jawabnya juga sama seperti itu, ya sesuai dengan apa yang dia
tulis seperti itu. Sekali lagi kalau kita nggak tahu dia muslim atau tidak, mungkin jawabnya ya sama dengan apa yang dia katakan. Tadi boleh jadi kita katakan wa'alaikum, karena kita nggak tahu apakah dia mengucapkan salam atau tidak. Tapi kalau dia mengucapkan salam, ya kita jawab salam juga. Seperti itu. Tapi yang benar jamaah ya, maka kita perlu memperbaiki. Ada hal-hal yang menjadi budaya dan tradisi ternyata kurang tepat, ya dibenerin. Nabi Adam alaihissalam dikasih tahu sama Allah, engkau salam sama mereka. Bagaimana? Assalamualaikum. Seperti itu. Itu salamnya. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Jadi ada yang perlu diperbaiki. Kalau sekedar salam aja, ya jawabnya salam lagi buat dia gitu. Mungkin dia beranggapan sudah jadi bahasa Indonesia, jadi salam maksudnya assalamualaikum gitu loh. Jadi kita ketika nulis salam juga maksudnya waalaikum salam gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas usahakan kita menjaga lafadz yang biasa dibaca ini, karena itulah penghormatan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan dipraktekkan oleh Nabi Adam dan para malaikat-malaikat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu Ustaz, maaf Ustaz, menyambung pertanyaan yang barusan ini, kalau kita mengucapkan atau kita menulis WhatsApp di dalam misalnya kepada seseorang yang kita tidak tahu agamanya, mungkin kita WhatsApp apotek atau rumah sakit, apakah boleh Ustaz kita menyampaikannya dengan salam, atau memang sebaiknya udah kita bilang aja selamat pagi atau selamat siang, gimana Ustaz? Nah, jadi begini, kita berada di tempat di mana kita berada. Ketika kita berada di tempat yang banyak orang Islam, maka kalau memang kita menduga dengan dugaan yang besar dia muslim, ya kita katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ternyata enggak Ustaz, kebanyakan mereka banyak non muslim, ya sudah, boleh jadi kita hanya mengatakan selamat pagi kepada mereka. Itu mungkin lebih selamat buat kita, karena kita nggak tahu kepada siapa kita mengucapkan salam. Itu mungkin. Kemudian jamaah bicara memulai orang non-muslim dengan salam. Para ulama sebagian menjelaskan dengan lebih detail. Mereka mengatakan kalau kita tinggal di negeri Islam, ya enggak. Tapi kalau kita tinggal di negeri non-muslim umpamanya, yang boleh jadi mereka sensi dengan umat Islam. Mereka mungkin menyimpan kebencian kepada umat Islam. Dan kalau kita mengucapkan salam, boleh jadi ini menjadi pembuka buat mereka untuk mengenal Islam lebih dalam lagi, dan boleh jadi nanti mereka masuk Islam. Maka mungkin memulai mereka dengan assalamualaikum itu lebih baik dalam kondisi seperti itu. Jadi melihat kepada maslahat di tempat dan daerah yang mungkin berbeda-beda. Tapi kalau memang nggak ada maslahat yang sedang dicari, umpamanya tadi kita mengucapkan selamat pagi, ya mungkin itu yang umum. Tapi kalau kita berharap boleh jadi dia jadi kenal sama Islam, lebih senang sama Islam, ya, karena Anda lihat banyak non-muslim yang sudah kadang-kala di antara mereka, wah alhamdulillah aku dapat rezeki, ya, padahal dia non-muslim, karena menjadi kebiasaan dan budaya dia hidup di negeri umat Islam gitu loh, yang mayoritasnya muslim. Sehingga di negeri yang seperti itu mungkin kita tidak memulai dengan salam terhadap mereka. Tapi kalau di negeri non-muslim mungkin dilihat maslahatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ustaz, Tafaruli dari Sentul, masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa mengamit untuk Ukti Nunung. Iya, jazakillah khairan Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga Allah melindungi Ustaz dan keluarga. Pertanyaan saya Ustaz, dalam hal ketika kita sedang berusaha untuk menyebarluaskan salam ini Ustaz, ternyata respon dari orang-orang yang kita berikan salam itu kebanyakan sekitar 80% misalnya itu tidak menjawab salam kita gitu Ustaz. Misalnya ketika kita ke pasar, misalnya ke tempat membeli beras, misalnya kita ucapkan assalamualaikum, mereka nggak menjawab
Waalaikumsalam, tapi misalnya menjawab mau beli berapa kilo Bu gitu, misalnya mau beli apa gitu. Nah, dalam menghadapi hal seperti ini, Ustadz, nasihat terbaik apa Ustadz untuk kami yang sedang berusaha menyebarluaskan salam ini, untuk menjaga hati kami gitu Ustadz. Jadi supaya tetap supaya niat untuk menyebarkan salamnya itu tetap baik lurus karena Allah gitu Ustadz. Jadi dalam hal menata hati ketika mereka tidak menjawab salam kita, gitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi nggak perlu bingung kita ketika kita nggak dijawab salam kita sama mereka. Ada malaikat-malaikat Allah yang akan menjawab salam kita. Dan orang-orang itu tidak menjawab salam karena mereka tidak terbiasa. Dan terbukti ya, ketika ya anak-anak praktekkan ketika anak di Jakarta. Ketika anak di Jakarta kuliah itu setahun kalau nggak salah di Jakarta atau 8 bulan anggap ya. Anak jalan kaki lewat gang menuju ke Lipia ya. Terus anak ucapkan salam ya. Memang awalnya mungkin sepekan pertama, sepekan kedua ya. Karena anak lewat tempat yang sama, sudah salam. Cuma mereka iya, oh apalah. Jawaban mereka macam-macam. Setelah berhari-hari atau berpekan-pekan berubah. Mereka waalaikumsalam. Sampai pernah anak ini jalan di gang itu anak melihat ada perempuan-perempuan yang duduk di depan rumahnya. Ya. Anak kok hati nggak nyaman mengucapkan salam kepada mereka karena mereka berpakaian kurang sopan ya. Ya anak lewat aja. Ketika anak lewat, apa kata mereka? Loh, kok nggak salam sekarang? Mereka nunggu untuk menjawab salam. Artinya ketika kita membiasakan diri, mereka nanti terbiasa akan menjawab. Dan di sini, ada di satu kampung ini. Anak biasa lewat, assalamualaikum kepada dia. Udah lama ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun ya. Kadang-kala anak naik motor itu lagi pikiran kemana gitu ya. Anak lupa nggak salam. Ibu itu ngelihat anak sudah mengatakan waalaikumsalam loh. Padahal anak nggak salam gitu sama dia. Karena ini menjadi sebuah kebiasaan. Jadi merubah kebiasaan itu butuh waktu. Merubah budaya dan tradisi itu memang memerlukan waktu yang cukup lama. Memang kalau kita ke rumah dia itu tadi mamanya belanja cuma sesekali, ya mungkin dia nggak terbiasa. Karena yang mengucapkan salam dari 100 pelanggan dia, kalau tadi kita beli beras tadi, dari 100 pelanggan dia, yang mengucapkan salam cuma 1 orang. Dan intensitas kita ke sana juga jarang. Akhirnya nggak berubah. Tugas kita udah ucapkan salam, jangan takut gitu loh. Artinya nggak ada ruginya kita mengucapkan salam. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Maka teruslah mengucapkan salam. Kenapa? Karena perintah Nabi SAW. Dan boleh jadi setelah engkau pergi, mungkin dia berubah, tapi engkau nggak tahu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Dengan sisa waktu mungkin boleh 3 pertanyaan lagi insyaallah Ustaz. Tergantung pertanyaannya. Ya, bismillah Ustaz. Kita coba di Uut, tafadholi jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustaz. Ya, jazakillah khair Ukti Tias. Ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendapatkan video saran untuk menyatukan hati umat Islam semua dalam membela saudara kita di Palestina adalah salah satunya dengan membaca surat Yasin. Apakah benar dan boleh diikuti sarannya Ustadz? Gimana? Khair, Afwan, bisa dijelasin? Ini Ustadz. Izin bertanya, saya pernah mendapatkan video saran untuk menyatukan hati umat Islam semua dalam membela saudara kita di Palestina adalah salah satunya dengan membaca surat Yasin. Apakah benar dan boleh diikuti sarannya, Ustaz? Masya Allah. Ahibati billah. Ahibati billah. Ya, berkaitan dengan video dan saran mungkin yang disebarkan ya untuk menyatukan hati umat Islam itu dengan membaca surat Yasin.
Jadi untuk menyatukan hati umat Islam itu dengan kembali kepada Al-Quran, yang salah satunya adalah surat Yasin. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah Azza wa Jalla, dengan perjanjian yang dibuat antara kita sama Allah Azza wa Jalla untuk mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan, untuk menjalankan Al-Quran, perintah Allah Azza wa Jalla, dan menjauhi larangannya. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai kalian nih. Jadi bukan dengan surat Yasin saja, tapi dengan Al-Quran semuanya. Dan kembali kepada Al-Quran itu adalah kembali mengkaji, mempelajarinya, menghafalnya, mengamalkannya. Maka Allah akan turunkan bantuan. Tapi kalau kita nggak kembali kepada Al-Quran, semua kembali kepada pendapatnya masing-masing, kepada gurunya masing-masing, kepada kelompoknya masing-masing, ya udah, yang ada adalah perpecahan dan pertikaian yang menyebabkan umat Islam semakin lemah. Jadi berkumpulnya umat Islam itu bukan fisik, tapi hati. Umat Islam berada di mana-mana, ketika hatinya satu, Allah akan turunkan pertolongan buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, tafadhali Ukti Ras bisa bertanya kepada Ustaz. Baik, Ustaz Tias. Berikutnya pertanyaan dari salah satu jamaah Zoom juga dari Ummu Faik. Ustaz mau bertanya tentang safar. Pernah dengar bahwa kalau wanita boleh safar bila berkelompok, misalnya berenam orang. Bagaimana dengan ini hukumnya, Ustaz? Jazakallah khair. Iya, ahibbati fillah. Yang pertama, perempuan itu disuruh di rumah. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan hendaklah tinggal di rumahnya. Ya, itu yang pertama. Kalau keluar ya jangan tabarruj. Yang kedua, bicara safar. Insya Allah semua tahu dengan hadis-hadis larangan safar kecuali ada mahram. Di sini ketika ada mahram, kau safarlah dengan mahram. Tapi ketika nggak ada mahram, maka safarnya boleh nggak tanpa mahram? Hukum asalnya nggak boleh, dan pendapat jumhur nggak boleh. Memang ada yang berpendapat intinya itu adalah jaminan keamanan buat perempuan tersebut sebenarnya. Ketika ada jaminan keamanan, mau dia berkelompok dan tidak ada yang mengganggu dia, selamat, berarti nggak apa-apa. Tapi menurut ana, wallahu a'lam bishawab, tetap utamakan safar dengan mahramnya. Dan ketika nggak ada mahram, ya udah nggak usah safar. Kecuali dalam kondisi yang memang urgen sekali. Barakallahu fikum. Nah. Ustaz, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, Ustaz. Mungkin tadi kita membahas mengenai salam, yang menjadi pertanyaan ini mengenai tentang berjabat tangan, Ustaz. Apakah benar dengan berjabat tangan itu dapat menggugurkan dosa? Dan dosa yang dimaksud di sini itu dosa seperti apa, Ustaz? Dosa masing-masing yang berjabat tangan saling memaafkan secara otomatis tanpa mengucapkan maaf, atau dosa keduanya kepada Allah, Ustaz? Nah, subhanallah jemaah. Hadis idal taqal muslimani, apabila dua muslim ya berjumpa kemudian mereka berjabatan tangan, ya tentunya dengan mengucapkan salam ketika berjumpa, kemudian berjabatan tangan, dosa-dosa mereka akan berguguran. Ini fadilah berjabatan tangan. Dosa-dosa mereka adalah dosa di antara mereka berdua atau dosa antara mereka sama Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi dua orang ini nggak kenal. Ketemu, ahlan, assalamualaikum, kaif halak. Nggak ada dosa di antara keduanya. Artinya memang tidak pernah berjumpa kecuali pada saat itu. Seperti ketika kita lebaran, ya kadang-kala kita ketemu dengan orang-orang yang kita juga nggak kenal baru pertama. Bagaimana dosa yang mana yang dihapuskan? Dosa antara mereka sama Allah Azza wa Jalla, tapi dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ini menjadi fadilah dan keutamaan yang besar ya. Adapun kalau bicara dosa antara dia sama antara A sama B, apakah dengan berjabatan tangan kemudian A yang pernah menyakiti B, A yang pernah ngambil hartanya B,
A yang pernah mendolimin B dengan berbagai macam cara, dosa dia digugurkan? Enggak. Karena harus dihalalkan, harus minta maaf. Jadi jabatan tangan itu bukan berarti minta maaf. Tapi di situ memang ada fadilah, dosa-dosa akan berguguran. Kalau ternyata engkau punya salah sama fulan, kau pernah ngambil hartanya fulan, kau pikir dengan jabatan tangan udah diikhlaskan sama fulan? Enggak. Enggak seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Ana sampaikan. Apabila benar yang Ana sampaikan itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Ana pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa.